Demo mahasiswa 7 tahun pemerintahan Jokowi tidak membuahkan hasil, ditulis oleh Adin di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja boleh, justru perbedaan bisa mengakibatkan keindahan. Seperti anak saya yang bungsu tidak suka kuning telur, hobinya putih telur. Sebaliknya si sulung tidak suka putih telur, sukanya kuning telur. Ketika memakan rebusan telur, si sulung diberi kuning telur, si bungsu diberi putih telur. Melihat angka 6 pun bisa berbeda-beda. Saya melihat angka 6 sebagai angka 6, tapi teman saya dengan sudut pandang berbeda, angka 6 bisa terlihat sebagai angka 9. Ya, terserah yang melihat. Tapi perbedaan pendapat ini terkadang menimbulkan kerusuhan dan kerusakan. Kerusuhan dan kerusakan ini bisa menghambat pembangunan, bahkan menghancurkan pembangunan. Salah satunya dengan demonstrasi. Demo mahasiswa besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Mahasiswa kembali turun ke jalan mengatasnamakan rakyat. Ini merupakan protes terhadap pejabat yang dianggap tidak bisa bekerja. Namun banyak orang yang malah nyinyir atas hal ini. Mengapa demonstrasi rasanya dianggap selalu buruk? Bukankah demonstrasi yang mendorong percepatan demokrasi di Indonesia? Bukankah tanpa demonstrasi seringkali tersahkan kebijakan yang tidak pro rakyat? Apakah demo selalu berkonotasi aksi vandalisme atau kekerasan? Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektualitas yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Sifatnya secara langsung dan melibatkan massa. Basisnya jelas, data dan fakta. Sebenarnya demonstrasi boleh-boleh saja di negara demokrasi, sebagaimana diatur undang-undang. Jika demonstrasinya murni untuk mengkritik berbasis data sebagaimana tulisan di atas. Tetapi demonstrasi, khususnya demonstrasi mahasiswa sekarang ini, terkadang kurang bermanfaat. Jika hanya sekedar menyampaikan unek-unek, aspirasi, kritik, dan sangat boleh. Tetapi jika demonstrasi mereka hanya menghujat, membakar ban, menimbulkan kemacetan, apalagi menghancurkan mobil orang lain dan fasilitas umum, saya kira demonstrasi tersebut bukanlah demi rakyat. Jika demonstrasi membakar mobil-mobil yang dilewati, apakah pantas disebut demonstrasi demi rakyat? Mobil-mobil tersebut merupakan mobil masyarakat dengan hasil jerih payah mereka selama ini. Jika dibakar sama saja tidak menghargai jerih payah rakyat. Di satu sisi berbicara memperjuangkan hak rakyat, di sisi lain malah menghancurkan properti rakyat. Jadi sebenarnya rakyat mana yang mereka bela? Apakah rakyat yang hanya ada di dalam imajinasi mereka? Hari Kamis kemarin tanggal 21 Oktober saat Jokowi tak di Jakarta, BEM SI menggelar demonstrasi di sekitar istana. Aksi unjuk rasa dilakukan dalam rangka 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BEM SI menilai kepemimpinan Jokowi tidak membuahkan hasil dalam 2 periode. Mereka menilai tak ada terobosan yang dilakukan Jokowi guna mengatasi masalah di Indonesia. Saya merasa ingin tertawa dan bingung membaca pernyataan BEM SI yang menilai kepemimpinan Jokowi tidak membuahkan hasil dan menilai tak ada terobosan yang dilakukan Jokowi. Apakah mereka tidak punya data tentang hasil kepemimpinan Presiden Jokowi? Saking bingungnya saya kehabisan kata-kata untuk mengomentarinya. Demo mahasiswa kemarin, Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menemui massa BEM seluruh Indonesia atau SI yang menggelar demonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Muldoko memenuhi permintaan massa BEM SI yang memang ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan tuntutan mereka. Salah seorang perwakilan massa aksi lalu memberikan sebuah buku berisi tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo. Muldoko pun menerima buku tersebut. Untuk diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI menggelar aksi memperingati 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa aksi kompak bernyanyi yel-yel mundur Presiden Joko Widodo. Bayangkan saja, jika dipenuhi yel-yel mahasiswa agar Jokowi mundur, RI tidak punya presiden. Otomatis wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menggantikan Jokowi. Saya yakin mahasiswa pun menuntut kembali Ma'ruf Amin mundur. Jadilah Indonesia tidak punya wakil presiden dan presiden. Lalu mau jadi apa Indonesia ini? Mahasiswa ini terlalu pintar rupanya sampai saya tak mampu menyelami pikirannya. Tampak masa aksi lainnya mengikuti yel-yel yang diucapkan perwakilan mahasiswa di atas mobil komando. Saat berorasi terlihat para mahasiswa tidak menjaga jarak satu sama lain. Ternyata mereka begitu semangat menilai kepemimpinan Jokowi tidak ada terobosan dan tidak membuahkan hasil. Sedangkan mereka hanya sekedar jaga jarak saja tidak bisa. Waduh, bagaimana menurut Anda? Kata Bos Ancol, Anies pemimpin yang beri harapan, bukan ratapan. Ditulis oleh Jo Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Pujian atas Jokowi sebagai presiden yang hebat bisa datang dari dalam dan luar negeri. Dalam bulan ini saja Jokowi mendapatkan pujian dari seorang profesor berkebangsaan Singapura bernama Kishore Mahbubani. Mahbubani memberikan sanjungan dan apresiasinya bahwa Jokowi adalah seorang kepala negara yang jenius. Hal ini sempat menghebohkan oposisi yang mendengar berita baik tersebut sampai logika dan nalar mereka kejang-kejang. Yang baru-baru ini Jokowi mendapatkan pujian setinggi-tingginya dari beberapa duta besar sahabat ketika bersama-sama mengunjungi kota Tarakan, Kalimantan Utara. Presiden dan para duta besar berkumpul untuk melakukan beberapa kegiatan seperti menanam pohon mangrove dan lainnya. Dalam acara tersebut, para duta besar sahabat memberikan pujian dan mengapresiasi langkah Jokowi yang peduli dengan hutan sebagai paru-paru dunia. Sangat kontras dengan keberadaan kaum oposan yang sepertinya hidup enggan, mati tak mau. Langkah sebagai oposisi sepertinya telah mati dan kian susah bergerak oleh kehebatan Jokowi dan pemerintahannya. Ketika Jokowi sibuk membenahi negara ini dan menikmati prosesnya, para oposisi hanya bisa melihat dari luar pagar sembari mengeratkan gigi dan meracau. Mereka hanya bisa menyindir, nyinyir, dan membuat framing agar bisa gaduh yang akhirnya menjadi sorotan. Mereka akan terus menggonggong dengan cara mereka agar semua orang bisa melihat dan tertuju ke diri mereka. Biasanya, kaum oposan akan selalu mencari figur yang dapat dibandingkan dengan kesuksesan Jokowi. Dengan rasa tidak malu, kelompok ini akan menjual suatu hal yang semua dihidangkan ke publik seperti prestasi dan hasil kerja. Padahal publik sudah tahu bahwa figur yang dipuji, yang seolah-olah berprestasi, memang secara fakta tidak berguna dan sampah semata. Contoh yang gamblang adalah ketika Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Geiz Khalifa, kembali melontarkan pujian kepada God Bener Anies Baswedan. Ia memuji keberhasilan Anies terkait penataan kawasan kumuh di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Menurut pandangan Geiz, Anies merupakan sosok pemimpin yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat ibu kota. Ia juga menyanjung jargon yang sering Anies katakan saat Pilkada 2017 lalu, yaitu hilangkan kumuhnya, bukan kampungnya. Loh, bukannya jargon Anies hilangkan kampungnya, warga harus sewa. Gak usah berlebihan memuji junjungan ente, Bapak Botak yang terhormat. Anies itu terkenal dengan harapan palsunya. Sudah kesekian kalinya Anies menebar pengibulan dengan kata-kata yang dapat menghipnotis alam bawah sadar warga DKI. Sebelumnya, God Bener Rasa Presiden ini mengeluarkan 68 surat izin mendirikan bangunan atau IMB. IMB tersebut secara simbolis diberikan God Bener yang sedang akting sebagai presiden kepada 17 perwakilan penerima manfaat dalam acara peresmian infrastruktur Kampung Tanah Merah daerah kota Jakarta Utara. Padahal tanah yang diberikan tersebut adalah ilegal. Namun demi popularitas dan pencitraan, Anies harus melakukan semua itu. Hanya Anies yang pertama dan satu-satunya dapat mengeluarkan IMB di atas tanah ilegal. Hebat nggak Tuan Abut? Oleh sebab itu dalam cuitan yang disebar melalui akun Twitter pribadinya, Geiz mengklaim bahwa warga Tanah Merah sangat merespon positif langkah Anies karena pemimpinnya memberikan harapan, bukan ratapan. Ya iyalah Bambang, orang kalau dikasih gratisan gak akan meratap, apalagi kalau dapat tanah gratis. Lihat saja ke depannya, apakah IMB itu akan bermasalah atau tidak di masa depan. Karena jujur saja, saya tidak yakin Anies bisa melakukan itu karena semua yang dia kerjakan hanyalah omong kosong, penuh tipu daya alias pengibulan. Pendukung seperti Geiz Khalifa yang terlalu berlebihan menyanjung Anies lebih dari sebutan sebagai buzzer RP, hanya karena segelintir orang di satu kampung yang diberikan surat IMB, tetapi Geiz bisa menyimpulkan Anies memberikan harapan buat seluruh warga DKI. Ya maklumlah, namanya juga kadrun, orang ngebacot, orang kepenak. Geiz Khalifa, seorang komisaris Ancol yang logika dan nalarnya tertutup dengan kebodohannya sendiri. Tidak mengherankan buat kita karena Anies dan Geiz berdiri di satu kelompok, maka apapun harus saling didukung. Geiz bisa saja mengatakan Anies memberikan harapan dan bukan ratapan, tetapi tunggu saja saat Anies lengser, harapan akan sirna secepatnya. Dan Geiz CS akan meratap karena gubernur yang baru akan menendang mereka dari zona nyaman. Silahkan memuji Anies selama dia masih menjabat. Setahun lagi Anies akan menghilang dari balai kota. Tidak akan ada lagi pujian sampah yang keluar dari mulut Geiz, karena semua yang ia lontarkan untuk memuji Anies hanyalah sebuah omong kosong agar mendapatkan perhatian lebih dari para pendukung Anies yang militan. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?